Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Nopi. Selamat siang, Pak Taris. Ya, mohon maaf mengganggu waktu beristirahat dan santainya Ibu Nopi. Jadi Iya. tujuan saya melakukan jom ini adalah salah satunya istilahnya ingin sharing, curhat mengenai masalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang saya alami di kelas khususnya gitu. Jadi saya ingin sharing dengan Ibu Nopi gitu ya. Apakah Iya. Ibu Nopi bersedia gitu mendengar curahan masalah yang saya ingin sampaikan? Ya, mangga Pak Taris. Ada waktu, saya ada waktu kok. Apa nih yang akan Pak Taris Ya, sampaikan nih? ya terima kasih. Jadi gini Ibu Nopi ya. Jadi saya itu waktu itu di kelas itu melakukan kegiatan pembelajaran yang beda dari biasanya saya lakukan ketika saya mengajar di kelas gitu. Salah Mm-mm. satunya adalah dalam penggunaan media belajar. Biasanya ketika saya mengajar di kelas itu, saya cenderung lebih menggunakan media belajar yang konvensional gitu, tanpa menggunakan media-media pembelajaran yang sifatnya itu berbasis teknologi. Cuman Mm-mm. pada saat itu eh, tujuan saya artinya ingin agar pembelajaran yang saya laksanakan itu inovatif. Akhirnya saya membuat sebuah media pembelajaran di Mm-mm. mana media pembelajaran ini tujuannya adalah untuk eh, anak-anak agar lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan. Media pembelajaran itu sendiri adalah bentuknya eh, semacam modul elektronik gitu ya, modul elektronik atau apa namanya media pembelajaran yang di dalamnya itu bukannya melihat, tapi di sana ada visualnya juga, sehingga menurut saya ini media pembelajaran yang bisa membuat anak-anak di kelas semakin tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, akan tetapi masalah yang terjadi di sana atau pada saat itu adalah Mm-mm. Ya. tidak semua anak pada saat bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik gitu. Ada beberapa kendala yang mereka alami. Kendala yang pertama ya mungkin sarana prasarana ya, karena di sekolah saya itu tidak semua siswanya memiliki handphone, Mm-mm. sehingga eh, tidak semua siswa pada saat itu membawa handphone, sedangkan Mm-mm. handphone itu adalah alat untuk bisa menggunakan media pembelajaran yang saya buat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu banyak siswa yang tidak mengerti instruksi-instruksi yang disampaikan di dalam media itu, sehingga ketika dalam pelaksanaannya itu banyak siswa yang hanya banyak bertanya tetapi kegiatan pembelajarannya itu tidak dilakukan gitu, karena mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan. Nah, seperti itu kendala yang saya hadapi ketika saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, Bu, gitu. Mm-mm. Tadi udah hebat banget nih, ada pembelajaran inovasi yang dilakukan, terus juga tentang digitalisasi terhadap anak, membuat modul ajar ya, Pak. Nah, Ya, dari percakapan kita kali ini, dengan tantangan yang ada itu, apa nih tujuan Bapak untuk diskusi sharing kali ini? Hasilnya itu apa? uh, ya tentunya ya tentunya karena saya tahu ya Ibu Nopi saya gitu dalam kegiatan pembelajaran gitu. Mm-mm. Tujuan saya ya dengan adanya saya mengobrol seperti ini ya, saya bisa artinya mencari solusi gitu, mencari solusi atas masalah-masalah saya ini gitu. Jadi apa nih, biar masalah-masalah tadi itu
bisa diatasi, dan ketika saya menggunakan media belajar itu di pertemuan berikutnya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini gitu. Terus ini tidak ya, semacam ada nggak pernah melakukan dari hambatan itu, pernah melakukan apa lagi gitu? Tadi ada hambatan yang seperti anak tidak melek dengan teknologi seperti itu tuh. Pernah nggak melakukan hal lain lagi selain itu? Untuk yang mana ya? Untuk yang kan tadi masalahnya kan ada dua ya. Yang pertama Iya. kan prasarana ya yang tidak mendukung. Artinya Mm-mm. siswa itu kan tidak semuanya punya handphone. Sedangkan handphone itu adalah alat untuk membantu mereka menggunakan media belajar yang saya buat. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah ketidakpahaman anak terhadap instruksi-instruksi yang terdapat di dalam media belajar itu gitu. Gak Mm-mm. ngerti mau klik apa dulu, harus ngapain dulu di dalam modulnya gitu. Nah itu Mm-mm. masalahnya itu sih. Ya, dari tadi masalah tadi, apa pernah melakukan suatu hal yang lain gitu, Pak? Bisa seperti anak tuh ketika tidak paham instruksinya, sama Pak Taris diceritakan dulu, atau membuat sebuah literasi untuk anak tuh biar paham dulu gitu, pengaturan-pengaturan dari hasil perinan gitu, sebuah aturan bermain dari modul ajar Bapak itu sendiri gitu. Hmm. Ya mungkin sepertinya untuk masalah yang itu ya Bu ya, yang tadi saya alami mengenai sarana yang dimiliki oleh siswa, ya mungkin ke Mm-mm. depan barangkali saya bisa eh, menggunakan media belajar itu tidak secara individu gitu ya Bu ya. Mungkin Mm-mm. bisa secara berkelompok Mm-mm. sehingga siswa yang tidak memiliki handphone itu mungkin bisa gabung dengan siswa yang mempunyai handphone. Jadi atau nanti mungkin saya bisa bagi dulu ke dalam beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok mungkin harus ada perwakilan siswa yang membawa handphone gitu. Sehingga tidak Mm-mm. mungkin mendapatkan siswa tersebut yang tidak punya handphone itu tetap bisa ikut dalam pembelajaran gitu. Itu mungkin kira-kira menurut Bu Novi gimana tuh kalau seperti itu untuk masalah yang pertama itu untuk sarana. Iya, apa sudah dilakukan misal seperti eh, apa ada lab komputer di sekolah itu memanfaatkan lab komputer, apakah sudah melakukannya, Pak? Oh, belum. Karena memang di sekolah saya juga untuk komputer juga terbatas. Karena memang sekolah Mm-mm. swasta yang memang apa namanya pengadaan komputernya tidak sebanyak di sekolah-sekolah negeri mungkin yang lebih maju gitu. Mm-mm. Adapun komputer jumlahnya juga mungkin tidak akan memadai gitu. Iya, tadi untuk pembelajaran berkelompok itu kalau anaknya tidak mempunyai HP, sekiranya efektif tidak nih Pak untuk pembelajaran yang Bapak lakukan? Sepertinya efektif gitu. Sepertinya efektif karena apa biasanya siswa itu memang paling senang kalau sudah ada pembelajaran berkelompok, apalagi di Mm-mm. sana ada penggunaan media belajar yang berteknologi, dalam hal ini ya menggunakan handphone gitu. Sepertinya efektif. Ini kan masalahnya tadi kan sudah dibilangin efektif gitu ya. Terus nanti rencana rencana ke depannya itu Bapak seperti apa nih dengan Ya, adanya tantangan rencana yang tadi? rencananya tadi yang saya sampaikan ke Ibu Novi ya. Jadi kan tadi ada dua masalah. Masalah pertama tentang sarana. Untuk sarana rencana saya ke depan ya nanti ketika saya menggunakan media pembelajaran yang saya buat ini, anak akan dikelompokkan gitu. Sehingga tidak haruskan semua anak membawa handphone. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, untuk soal ketidakpahaman anak terhadap instruksi di dalam media itu mungkin nanti saya bisa membantu untuk menjelaskan terlebih dahulu sintaksnya, langkah-langkah yang harus mereka lakukan seperti apa,
Nah, dalam hal ini kayaknya saya perlu juga media lain ya, seperti Infocus gitu ya, untuk menayangkan dulu tayangan buku atau media belajar yang saya buat di dalam Mm-mm. ke dalam Infocus, ditampilkan, kemudian saya jelaskan dulu, nanti kamu seperti ini, langkahnya yang harus kamu lakukan adalah seperti ini, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan kebingungan dari siswa-siswa saya bisa berkurang gitu, walaupun tidak menjamin anak akan paham sepenuhnya gitu. Itu rencana Mm-mm. saya. Gitu, udah hebat itu rencananya, Pak. Ya, terima Kapan nih kasih, mau Bu. dilaksanakannya nih? Ya, mungkin nanti, Bu, ketika eh, apa namanya, ketika nanti saya punya kesempatan untuk mengajar lagi di kelas itu gitu. Mm-mm. Maksudnya ketika nanti saya punya jadwal lagi gitu di pertemuan berikutnya. Mm-mm. Bisa dipakai ya, Pak. Jadi Ya, tadi dari tantangan yang dihadapi dan masalah yang dihadapi, Bapak sudah bisa merencanakan ke depannya dan kata Bapak tadi udah bilang efektif nih untuk dilakukan seperti itu. hmm. Hmm. Sekiranya ada solusi dari diri Bapak sendiri untuk menyelesaikan tantangan itu. Ya, akhirnya kalau sudah seperti ini, jadi saya juga eh, mendapat penerangan gitu ya dari kebingungan saya gitu. Terima kasih Bu Nopi atas tadi beberapa masukan dan apa namanya saran-saran yang Ibu Nopi juga tadi berikan kepada saya terhadap permasalahan saya ini. Gitu. Akhirnya setelah ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan nanti, Ibu Nopi. Iya. Eh, Komitmen untuk kedepannya berapa bulan nih, Pak? Sehingga Bapak bisa sharing lagi ke saya, apa keberhasilan yang sudah Bapak lakukan? Ya, nanti mungkin ketika saya sudah coba untuk solusi ini saya coba laksanakan di pertemuan berikutnya. Tentunya nanti saya minta Ibu Nopi untuk apa namanya untuk bisa punya waktu lagi untuk sharing gitu. Komitmen saya ke depan juga nanti saya harus bisa memperbaiki dan uh, apa namanya memberikan inovasi-inovasi baru terhadap media pembelajaran yang berikutnya gitu agar lebih menarik lagi gitu. Iya, iya, iya. Oke. Eh, Mudah-mudahan sih dengan komitmen yang Pak Taris lakukan, ke depannya bisa memudahkan Pak Taris untuk melaksanakan digitalisasi pembelajaran yang lebih inovatif lagi ke depannya. Dan saya tunggu kabar baiknya. Ya, Ibu Nopi, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan bisa. Baik, Ya, mungkin itu aja Ibu Nopi. ya. Terima kasih Terima kasih atas sudah sharing nih Pak waktunya. Taris nih. Saya juga terima kasih. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya juga minta untuk ngobrol lagi. Mungkin berikutnya bisa secara langsung, tidak Zoom meeting seperti ini. Siap, 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 siap. Oke. Baik, gitu saja Bu Nopi. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Yuk. Hmm.